Kultivasi satu klik super system. Bab 926. Judul, Serangan Balik Defensif Satu Pedang Menakjubkan. Mendering. Suara benturan logam bergema di atas Earthvein Arena, menarik perhatian semua orang. Li Xiuya tidak terkejut melihat bahwa serangannya dengan mudah diblokir oleh Luo Chen. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu sekarang, itu hanya ujian. Jika Luo Chen bahkan tidak bisa menahan serangan seperti itu, dia akan mengecewakan kekuatan Luo Chen sebelumnya. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya secara horizontal. Li Xiuya mengedarkan yuan asli di tubuhnya, dan melepaskan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ke arah Luo Chen. Ini adalah serangan yang selalu dia banggakan. Ketika senjata kedua belah pihak bentrok, dia tiba-tiba melepaskan energi pedang. Banyak dari mereka telah menderita kerugian dari serangan ini sebelumnya. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa tekniknya akan berpengaruh pada Luo Chen, tetapi selama dia bisa menunda Luo Chen untuk sementara waktu, itu sudah cukup. Saber Qi menutupi langit dan menutupi bumi, tetapi Luo Chen tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dia terus mengayunkan pedang panjangnya. Senjata yang seharusnya digunakan untuk menyerang seperti perisai kedap udara di tangan Luo Chen. Semua pedang Qi dengan mudah diterima olehnya, tetapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Namun, masih butuh waktu bagi Luo Chen untuk menetralkan energi pedang. Menggunakan kesempatan ini, Li Xiuya telah menjauhkan diri dari Luo Chen, dan tubuhnya memancarkan fluktuasi yuan asli yang jelas. Pada saat berikutnya, pedang panjang di tangan Li Xiuya menebas. Seolah-olah gelombang besar menerjang mereka, memberi mereka tekanan yang sangat kuat. Menarik, mata Luo Chen berbinar. Dia bisa merasakan kedalaman pedang Li Xiuya. Teknik pedang yang digunakan oleh Li Xiuya agak mirip dengan metode tongkat Bluestone yang digunakan oleh Qing Yan, murid dari lembah Bluestone yang pernah bertarung dengan Wang Xi. Jika Li Xiuya diizinkan untuk menebas beberapa kali lagi, energi pedangnya akan terakumulasi hingga tingkat yang menakutkan. Namun, Luo Chen tidak ingin Li Xiuya mengumpulkan kekuatan pedang. Bagaimanapun, teknik pedang Li Xiuya masih sedikit lebih rendah dari metode tongkat Bluestone Qing Yan. Jika dia ingin memahami kedalaman teknik ini, tidak akan terlambat baginya untuk perlahan memahaminya saat dia bertukar pukulan dengan Qing Yan. Memikirkan hal ini, Luo Chen dengan cepat menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya ke ujung pedang panjang Li Xiuya. Ding! Suara benturan logam terdengar di Earthvein Arena untuk waktu yang lama. Li Xiuya, di sisi lain, merasa seperti disambar petir. Dia mundur beberapa langkah. Tetapi yang mengejutkan Luo Chen adalah bahwa akumulasi kekuatan pedang Li Xiuya tidak terganggu. Meskipun tidak naik, itu tetap sama, tanpa perubahan apapun. Menarik. Merasakan bahwa pedang Li Xiuya tidak patah olehnya, Luo Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan sekejap, dia muncul di depan Li Xiuya. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya dan memukul pedang panjang di tangan Li Xiuya. Ding, 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 ding. Serangkaian suara dentang logam meledak di arena. Percikan terbang ke segala arah dan meledak di dekat Luo Chen dan Li Xiuya. Setelah menebas hampir 100 kali, Luo Chen akhirnya berhenti. Dia mundur beberapa langkah dan berhenti menyerang. Aura Li Xiuya menjadi sangat berantakan. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Tangannya, yang memegang pedang panjang, juga gemetar. Sangat kuat, Li Xiuya memandang Luo Chen, yang berdiri tidak jauh dengan ekspresi tenang dan aura yang tidak berubah sama sekali. Dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia telah menghabiskan banyak energi hanya untuk menerima 100 serangan pedang dari Luo Chen. Namun, Luo Chen bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah 100 serangan pedang bukanlah apa-apa baginya. Perbandingan yang begitu jelas juga memungkinkannya untuk melihat dengan jelas perbedaan kekuatan antara dia dan Luo Chen. Luo Chen menatap Li Xiuya dengan keheranan di matanya. Setelah menerima hampir 100 serangan pedangnya, bilah Li Xiuya masih tidak menunjukkan tanda-tanda menurun, dan itu masih sedikit meningkat. Apakah itu karena teknik kultivasi, atau karena semacam fisik khusus? Luo Chen memandang Li Xiuya dan bergumam. Dia tahu bahwa ada beberapa fisik khusus di benua yang bisa membuatnya tetap dalam kondisi yang sangat baik. Dia juga memiliki fisik khusus yang memungkinkan dia untuk menggunakan niat bertarung sebagai sumber kekuatannya. Dia bisa dikatakan sebagai praktisi alami. Situasi saat ini yang ditunjukkan Li Xiuya agak mirip dengan jenis fisik pertempuran yang dia tahu. Inilah alasan mengapa aku memiliki teknik kultivasi. Saat itu, aku memperoleh warisan seorang senior secara kebetulan.
Di antara mereka adalah teknik kultivasiku saat ini. Ketika Li Xiuya mendengar kata-kata Luo Chen, dia terdiam beberapa saat dan berkata kepada Luo Chen, "Aku tidak memiliki fisik khusus." Begitu, Luo Chen mengangguk dan tersenyum pada Li Xiuya. "Terima kasih telah memperjelas keraguanku. Aku bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang perlahan terkumpul di tubuhmu ketika kamu menerima seranganku. Itu seharusnya menjadi rencana cadanganmu, kan? Serang, aku juga ingin melihat gerakan pembunuhanmu." "Hati-hati," Li Xiuya mengangguk dan berkata dengan serius. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Li Xiuya menghilang. Aura pedang agung menyebar dari Earth Vein Arena. Cahaya pedang muncul, memukau langit dan bumi, seolah-olah akan memecah kekacauan. Cahaya pedang mendarat di tempat Luo Chen berdiri. Waktu yang tepat. Melihat cahaya pedang yang menakjubkan, Luo Chen meraung panjang. Dia sangat bersemangat sehingga tubuhnya mulai bergetar. Niat pedang yang mengejutkan meledak dari tubuhnya, mewarnai awan di atasnya menjadi merah darah. Pedang panjang yang dibentuk oleh Ki Vena Bumi di tangannya telah berubah menjadi merah darah di bawah pengaruh niat pedang pembunuh. Suara angin sepertinya terdengar di udara. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di depan cahaya pedang yang menakjubkan. Dia mengarahkan pedang panjang di tangannya dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Ding! Suara tabrakan yang jelas dan panjang terdengar. Cahaya menyilaukan meledak di Earth Vein Arena, menutupi Luo Chen dan cahaya pedang. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Li Xiuya tidak bisa tidak memiliki ekspresi senang di matanya ketika dia melihat adegan ini. Teknik kultivasinya adalah warisan dari seorang praktisi alam martial Saint King. Itu mampu mengumpulkan niat tempurnya selama pertempuran dan meledak pada saat kritis. Dengan basis kultivasi martial sovereign kelas 9 saat ini, jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, itu akan cukup untuk membuat bahkan seorang praktisi martial king melihatnya. Meskipun dia tidak berpikir bahwa serangannya akan berdampak pada Luo Chen, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa bersemangat sehingga bisa membuat Luo Chen menghabiskan banyak usaha. Bagaimanapun, Luo Chen terlalu mengerikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Luo Chen sejak awal. Selama dia bisa mempertahankan kebuntuan dengan Luo Chen untuk jangka waktu tertentu, itu akan menjadi kesuksesan besar baginya. Bukan langkah yang buruk. Jika basis kultivasiku sedikit lebih lemah, aku tidak akan berani menghadapinya. Pada saat ini, suara tenang Luo Chen bergema di atas Earth Vein Arena. Sesaat kemudian, cahaya memudar dan Luo Chen mendarat di tanah tanpa cedera. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada cahaya pedang yang menakjubkan dan tersebar di depan mata semua orang. Bab 927. Teknik pedang tanpa wajah pertukaran tatap muka. Begitu kuat. Melihat adegan ini, para jenius di antara penonton tidak bisa tidak melebarkan mata mereka dan berteriak tanpa sadar. Serangan yang telah ditebas Li Xiuya sebelumnya bisa dikatakan menakjubkan. Di pertandingan sebelumnya, kekuatan serangan yang melampaui serangan Li Xiuya hanyalah indeks dari satu tangan. Namun, serangan seperti itu dengan mudah diblokir oleh Luo Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Aku kalah. Li Xiuya melihat bahwa Luo Chen tampak tidak terluka, dan bahkan tidak ada kerutan di pakaiannya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen. Apa nama gerakan itu? Mendengar kata-kata Li Xiuya, Luo Chen mengguncang lengannya yang mati rasa dan bertanya. Kekuatan serangan Li Xiuya tidak bisa diremehkan. Bahkan dia tidak berani meremehkan Li Xiuya. Jika bukan karena kekuatan Li Xiuya sedikit lebih lemah dan kontrolnya terhadap gerakan itu tidak terlalu tinggi, dia mungkin harus berusaha keras untuk memblokir serangan Li Xiuya kali ini. Teknik pisau tanpa fase. Li Xiuya tidak menyembunyikan apapun dari Luo Chen setelah mendengar apa yang dia katakan. Luo Chen telah mengalahkan banyak lawan, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah menerima perlakuan seperti itu. Dalam arti tertentu, sudah merupakan suatu kehormatan baginya untuk bisa membuat Luo Chen bertanya tentang hal itu. Teknik pisau yang sangat bagus dengan potensi besar. Luo Chen berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ingin menukar teknik pisau ini denganmu. Apakah kamu bersedia?" Dia sangat tertarik dengan teknik Paceless Knife dari teknik Li Xiuya. Meskipun dia terutama mengolah jalan pedang, bukan berarti dia tidak bisa mempelajari senjata lain. Bagaimanapun, dia memiliki sistem. Bahkan jika dia mengolah pedang dan teknik senjata lainnya, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Dengan energi asal yang dia miliki, dia bisa dengan sempurna menyimpulkan teknik bela diri itu ke tahap Heaven Human Unity.
Adapun apa yang akan dia gunakan untuk menukar teknik Faceless Knife dengan Li Xiuya, Luo Chen tidak khawatir sama sekali. Apa yang dia baca di dunia ilusi pavilion kitab suci dari Sekte Dewa Binatang bukan hanya buku, tetapi juga banyak teknik ofensif dan pertempuran. Namun, dia tidak membutuhkan keterampilan dan keterampilan itu. Keterampilan dan teknik yang dapat dikombinasikan dengan kultivasi, stepping step surga, dan keterampilan pedang sisui Liu Guang semuanya telah diintegrasikan ke dalam mantra penciptaannya, stepping step surga, dan keterampilan pedang sisui Liu Guang. Belum lagi, banyak seni rahasia dan keterampilan bela diri yang dia miliki dalam kultivasinya juga yang terbaik. Salah satu dari mereka sudah cukup baginya untuk bertukar dengan Li Xiuya. Mendengar kata-kata Luo Chen, Li Xiuya tidak bisa tidak merasa sedikit tersentuh. Dia bukan kebanggaan surga, juga bukan murid dari keluarga termasyur. Hanya karena saudara perempuannya dia hampir tidak diterima di pavilion abadi, dan dia dapat mempelajari beberapa keterampilan bela diri dan teknik kultivasi yang dangkal. Kemudian, dia secara kebetulan bertemu dan memperoleh teknik pisau tanpa fase ini serta teknik kultivasi yang cocok. Itulah sebabnya dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga ini, dan cukup beruntung untuk masuk ke 32 besar. Adapun Luo Chen bakat dan kekuatannya, dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Tingkat teknik rahasia yang Luo Chen dapat tukarkan dengannya untuk teknik pisau Faceless serta teknik kultivasi yang cocok jelas tidak rendah. Lebih jauh lagi, jika dia menukar teknik Faceless Knife dengan Luo Chen, selain mendapatkan teknik rahasia dengan level yang sama, dia juga bisa menjalin hubungan dengan Luo Chen. Orang harus tahu bahwa Luo Chen lah yang berinisiatif untuk menukar teknik Faceless Knife dengannya. Dalam arti tertentu, Luo Chen berutang budi padanya. Jika sesuatu terjadi padanya di masa depan, dia mungkin bisa menggunakan bantuan ini untuk meminta bantuan Luo Chen. Selain itu, ketika ia memperoleh teknik Faceless Knife dan teknik kultivasi yang menyertainya, senior yang meninggalkan warisan ini tidak melarangnya untuk mengajarkan teknik Faceless Knife ini dan teknik kultivasi yang menyertainya kepada orang luar. Oleh karena itu, Li Xiuya tidak ragu-ragu lama sebelum dia membuat keputusan. Mengambil napas dalam-dalam, Li Xiuya mengangguk pada Luo Chen. Setelah itu, dia mengeluarkan jade chip dari universe ring-nya dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Ini adalah teknik pisau tanpa fase yang tercatat dalam teknik pisau tanpa fase dan Yuan asli tanpa fase. Li Xiuya memandang Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius. Bolehkah aku tahu teknik kultivasi apa yang Brother Li ingin aku tukarkan? Luo Chen mengambil jade chip dan berkata kepada Li Xiuya, teknik kultivasi, teknik bela diri, seni rahasia dan pil, aku bisa mengeluarkan semuanya. Barang-barang yang diberikan Brother Li kepadaku tidak murah. Bahkan jika kamu menginginkan teknik bela diri peringkat surga, aku akan menemukannya untukmu. Adapun isi dari jade chip, Luo Chen tidak memeriksanya. Karena transaksi belum selesai, jika dia memeriksanya, itu pasti akan agak sombong. Tentu saja, yang lebih penting, Luo Chen tahu bahwa Li Xiuya tidak akan membohonginya tentang hal itu. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Li Xiuya. Jika dia benar-benar ingin menargetkan Li Xiuya, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, selama Li Xiuya bukan orang bodoh, dia tidak akan melakukan gerakan kecil apapun dalam masalah ini. Aku ingin pil yang bisa meningkatkan kekuatanku. Li Xiuya berpikir sejenak dan berkata kepada Luo Chen. Dia tahu betul bahwa bakatnya bukanlah yang terbaik. Teknik pisau tanpa fase ini dan Yuan asli non-fase yang menyertainya, kultivasi, sudah cukup baginya untuk belajar untuk waktu yang lama. Dengan teknik pisau tanpa fase ini dan teknik kultivasi yang menyertainya, dia tidak terlalu membutuhkan teknik gerakan atau teknik kultivasi. Karena itu, dia tidak meminta Luo Chen untuk teknik gerakan atau teknik kultivasi. Karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mendapatkan barang-barang ini, itu tidak akan berguna dalam waktu singkat. Sebagai perbandingan, masih pil obat yang meningkatkan kekuatan yang lebih cocok untuknya. Luo Chen merenung sejenak, lalu mengeluarkan 4 botol porselen kecil dari dalam cincin semesta. Di antara mereka adalah Clear Heart Precious Pill yang dia minta bantuan dari tetua lembah pil, Xie Lingyun, serta Profound Opening Pill dan Essence Gathering Golden Pill. Ada 10 pil obat yang ditempatkan di dalam setiap botol porselen, dan semuanya secara pribadi disempurnakan oleh tetua lembah pil. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka layak untuk sebuah kota. Namun, Luo Chen tidak keberatan, karena menurutnya, dia tidak akan menderita kerugian dari transaksi semacam itu. Ini karena dia tidak benar-benar membutuhkan 4 pil ini.
Selanjutnya, keempat pil ini jauh lebih berharga daripada pil Violet Spirit. Bahkan jika dia membawa mereka keluar untuk berdagang, dia tidak akan merasakan sakit hati. Ini adalah pil yang dibuat oleh tetua lembah pil, Xie Lingyun. Keempat botol porselen ini berisi pil hati jernih, pil roh pencerahan, pil pembuka mendalam, dan pil emas pengumpul esensi. Masing-masing botol ini memiliki 10 pil. Jika kamu pikir kamu bisa menukarnya, maka kita akan berdagang. Jika tidak, maka aku tidak akan memaksamu. Luo Chen memandang Li Xiuya dan berkata dengan ekspresi tenang. Ketika para jenius di sekitarnya mendengar kata-kata Luo Chen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka telah mendengar tentang reputasi tetua lembah pil, Xie Lingyun. Penatua lembah pil ini memiliki teknik pemurnian pil yang luar biasa. Jika mereka ingin memintanya untuk membantu mereka meramu pil, mereka harus membayar harga yang mahal. Selanjutnya, 4 pil yang dikeluarkan Luo Chen juga luar biasa. Bahkan seorang alkemis biasa harus membayar mahal untuk pil semacam itu. Sekarang, Luo Chen telah mengeluarkan 10 dari mereka sekaligus, dan Xie Lingyun lah yang secara pribadi mengarangnya. Jumlah uang yang begitu besar benar-benar menakutkan. Bab 928. Judul, Transaksi Berakhir. Ketika Li Xiuya mendengar kata-kata Luo Chen, dia menjadi bersemangat juga. Pavilion Abadi adalah sekte dengan alkemis sebagai sekte utama. Meskipun dia bukan seorang alkemis, bagaimana mungkin dia tidak tahu nama tetua lembah pil, Xie Lingyun? Dia dikenal sebagai Master Agung Jalan Pil Termuda, dan dia memiliki potensi untuk menjadi Master Agung Jalan Pil Termuda. Pil obat yang disempurnakan oleh keberadaan seperti itu, bahkan jika itu hanya pil pengumpul ki yang paling biasa. Nilainya pun tidak murah. Selain itu, 4 pil obat yang diambil Luo Chen semuanya biasa-biasa saja, dan nilainya tak ternilai. Aku bersedia berdagang. Li Xiuya menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya. Dia berkata kepada Luo Chen dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa dengan cara ini, Luo Chen tidak akan berutang kepada orang lain lagi, karena hadiah Luo Chen terlalu murah hati, dan itu cukup untuk mengimbangi kebaikan yang mungkin dimiliki Luo Chen kepadanya. Namun, dia tidak bisa menolak tawaran Luo Chen, karena itu benar-benar dapat mengubah kekuatannya dalam waktu singkat. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Dia menyerahkan botol porselen kepada Li Xiuya dan meninggalkan Earth Vein Arena. Pertarungan antara dia dan Li Xiuya telah berakhir. Sekarang setelah transaksi selesai, dia tidak perlu tinggal di arena lagi. Melihat ini, Li Xiuya tidak ragu sama sekali. Dengan ketukan kakinya, dia meninggalkan Earth Vein Arena juga. Setelah Luo Chen dan Li Xiuya pergi, 2 siluet lain menyala di atas Earth Vein Arena, sesuai dengan 2 jenius. Pada saat yang sama, meja batu muncul di depan Luo Chen dan Li Xiuya yang sedang menonton pertempuran di meja batu. Energi yang mengelilingi Luo Chen berubah menjadi naga yang marah dan menggigit Luo Chen di sekitar Li Xiuya. Li Xiuya yang mengelilingi Li Xiuya menyusut menjadi kurang dari 20 meter dalam sekejap, sedangkan Luo Chen di sekitar Luo Chen meningkat pesat. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai lebih dari 40 meter. Setelah itu, naga ki Luo Chen kembali ke sisinya dan menghilang tanpa jejak. Energi yang mengelilingi Li Xiuya juga disembunyikan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Luo Chen tidak terlalu memperhatikan adegan naga ki dilahap. Setelah kembali ke platform batu, dia mengangguk pada Wang Xi dan yang lainnya. Kemudian, dia mengeluarkan jade chip yang diberikan Li Xiuya padanya dan membenamkan indera spiritual ke dalamnya. Saat Luo Chen membenamkan indera spiritualnya ke dalam jade chip, dia menemukan bahwa kesadarannya telah muncul di padang rumput yang kosong. Di tengah padang rumput, sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di samping sosok itu ada pisau panjang. Aura pedang yang kuat terpancar dari tubuh sosok itu, yang terasa seperti gunung besar, memberikan ketenangan pikiran kepada orang-orang. Apakah ini senior yang menciptakan teknik pisau faceless? Luo Chen melihat sosok itu, dan matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit emosi. Dia telah melihat banyak praktisi yang kuat. Di Abyss of Buried Heavens, dia bahkan telah berbicara dengan banyak praktisi alam martial Saint Lord secara langsung. Dia juga telah tawar-menawar dengan Ratu Phoenix Huang Mengsuan, yang merupakan kebanggaan surga yang tiada taranya dan tiada taranya. Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki temperamen yang sama dengan pria di depannya. Hanya dengan berdiri di sana, mereka seperti gunung yang tidak dapat diatasi, dan orang-orang tidak bisa tidak mengagumi mereka. Aku khawatir aku telah mengambil keuntungan besar dari transaksi ini.
Luo Chen melihat sosok itu dan menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa 4 pil yang dia berikan sudah cukup untuk ditukar dengan jade chip ini dengan Li Xiuya, dan dia tidak akan berhutang budi padanya. Tapi sekarang, sepertinya pikirannya sebelumnya salah. Meskipun sosok yang dilihatnya sekarang hanyalah proyeksi sisa, tekanan yang diberikannya jauh lebih besar daripada yang bisa diberikan Xuan Yuan Ao dan Ratu Phoenix Huang Mengxuan padanya. Dengan kata lain, proyeksi kemungkinan besar ditinggalkan oleh seorang ahli yang telah melampaui alam martial Saint Lord. Nilai warisan yang tampaknya telah ditinggalkan oleh seorang ahli yang telah melampaui alam martial Saint Lord tak ternilai harganya. Dibandingkan dengan warisan seperti itu, nilai dari 4 pil obat yang dia berikan sangat konyol. Aku berhutang budi padamu kali ini. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia berpikir dalam hati, setelah memahaminya, aku akan memberi kompensasi kepadanya. Meskipun ini adalah kesepakatan yang ingin dia buat, pada akhirnya, dia masih memiliki keuntungan besar. Meskipun dia juga bisa menyalahkan Li Xiuya karena buta dan menggunakan kesempatan ini dengan hati nurani yang bersih, dengan karakternya, dia tidak dapat melakukan hal seperti itu. Lagi pula, dia tidak punya dendam dengan Li Xiuya. Selain itu, dia memiliki beberapa kekaguman pada Li Xiuya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Pada saat ini, sosok di tengah padang rumput tiba-tiba bergerak. Sosok itu tiba-tiba mengambil pedang panjang yang dimasukkan ke tanah dan melompat ke atas. Mata Luo Chen mengikuti sosok itu dan baru kemudian dia menyadari bahwa itu ada di atas. Sebenarnya ada banyak ahli dengan sayap kelelawar di langit, dan mereka mengincar sosok itu dengan tamak. Mengikuti pergerakan sosok itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit meluncurkan serangan mereka pada sosok itu pada saat yang bersamaan. Seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti tetesan hujan, ingin membunuh sosok itu. Trik licik, kamu bisa mematahkannya dengan lambaian tangan. Suara arogan bergema ke segala arah. Di bawah tatapan Luo Chen, bilah panjang di tangan sosok itu terangkat secara diagonal. Cahaya pedang diletakkan di langit dan bumi, seperti perisai yang tidak bisa dihancurkan. Serangan tak berujung dari atas mendarat di cahaya pedang, hanya menyebabkan cahaya pedang naik. Riak muncul di permukaan bilah. Selanjutnya, Luo Chen bisa merasakan bahwa ki dari sosok itu meningkat karena semakin banyak serangan mendarat di cahaya pedang. Itu bahkan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Teknik pisau tanpa fase, serangan pemecah jiwa. Suara arogan terdengar sekali lagi, dan sosok itu terlihat berdiri di atas tubuh sosok itu. Pada saat berikutnya, sosok itu mengayunkan pedang di tangannya. Pedang 7 warna ki menebas, menyebabkan dunia kehilangan warnanya dan matahari dan bulan kehilangan kilaunya. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan sayap kelelawar langsung dimusnahkan ketika mereka bersentuhan dengan aura pedang, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Napas Luo Chen menjadi lamban. Dia mengenali gerakan ini. Ini jelas merupakan tebasan terakhir dari pedang Li Xiuya. Namun, dibandingkan dengan pedang ki 7 warna dari sosok ini, serangan Li Xiuya seperti kunang-kunang di bawah terik matahari. Itu tidak layak disebut sama sekali. Sangat cepat, para ahli dengan sayap kelelawar dibunuh oleh pedang ki. Saat ahli terakhir dengan sayap kelelawar dihancurkan oleh pedang ki, pemandangan di depan mata Luo Chen tiba-tiba hancur. Setelah itu, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Itu adalah informasi mengenai teknik Paceless Knife dan teknik kultivasi yang menyertainya. Luo Chen mengatur informasi di benaknya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum menjadi tenang. Dia telah menebaknya dengan benar. Teknik pisau tanpa fase, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh ahli alam martial Saint Lord. Namun, warisan ini sangat tidak lengkap. Dalam hal nilai, itu setara dengan warisan lengkap dari ahli alam martial Saint Lord. Namun, selain warisan ini, Luo Chen juga menerima sepotong informasi. Chip giok di tangannya adalah salah satu dari banyak fragmen kunci yang digunakan untuk membuka makam ahli itu. Jika dia bisa menemukan kunci lain, dia mungkin bisa membuka makam ahli itu. Bab 929. Judul, Dalam Pikiran Item 4 Guli akan bertarung. Aku benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Luo Chen memandang Li Xiuya yang tidak jauh dan berpikir sendiri. Dia menduga bahwa Li Xiuya seharusnya tidak melihat pemandangan yang dia lihat, dan informasi yang dia dapatkan dari jade chip tidak lengkap. Kalau tidak, Li Xiuya tidak akan menukarkan jade chip ini padanya. Bagaimanapun,
Ini adalah salah satu dari banyak kunci yang bisa membuka makam praktisi alam martial Saint Lord. Memiliki jade chip ini berarti seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki makam seorang ahli. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tiket yang memungkinkan seseorang mencapai langit dalam satu ikatan. Tiket semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan pil obat kelas 4 yang dia berikan. Li Xiuya memperhatikan tatapan Luo Chen. Dia menoleh dan tersenyum pada Luo Chen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, tebakan Luo Chen bias. Meskipun dia tidak tahu bahwa teknik Faceless Knife adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang ahli alam martial Saint Lord, dia tahu bahwa jade chip adalah salah satu kunci untuk membuka makam seorang ahli tertinggi. Alasan mengapa dia bersedia memberikan jade chip kepada Luo Chen adalah karena dia tidak membutuhkannya sama sekali. Dia tahu betul bahwa dengan bakatnya, sudah merupakan berkah besar baginya untuk bisa menjadi murid ahli bela diri di masa hidup ini. Dan chip giok ini kemungkinan besar terkait dengan para ahli legendaris itu. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah itu. Selain itu, dia tidak berani mengekspos masalah chip giok ini selama ini. Karena begitu jade chip ini terekspos, dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa melindunginya sama sekali. Bahkan membawa saudara perempuannya akan terlibat olehnya. Karenanya, jade chip ini sebenarnya tidak berbeda dengan iga ayam di tangannya. Bahkan jika dia ingin menjualnya, dia masih harus khawatir jika pihak lain memiliki niat untuk membunuhnya dan merebut hartanya. Sekarang dia telah memberikan chip giok kepada Luo Chen, dia telah memperoleh 4 botol pil yang akan sangat membantunya. Selanjutnya, dia telah menghilangkan bahaya tersembunyi. Menurut pendapatnya, dia tidak menderita kerugian apapun dalam transaksi ini, dan bahkan mendapat untung yang cukup besar. Alasan mengapa Li Xiuya memiliki pemikiran seperti itu hanya dapat dikatakan bahwa dia memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah yang berbeda. Setidaknya, dalam sudut pandang Li Xiuya, dia tidak kalah dalam kesepakatan ini. Ini sudah cukup. Luo Chen melihat ekspresi Li Xiuya dan mengangguk ringan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Earth Vein Arena. Ketika dia bermeditasi pada jade chip, kedua jenius itu telah memutuskan siapa yang akan menang. Sekarang, dua jenius di Earth Vein Arena adalah Feng Qingyang dan seorang jenius dari Floating Cloud Empire. Jenius dari Floating Cloud Empire tidak memiliki kemampuan untuk melawan teknik pembunuhan Sonido Feng Qingyang yang tak ada habisnya. Dia dengan cepat dikalahkan oleh Feng Qingyang, dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Setelah melahap Dragon Ki sang jenius, Dragon Ki di tubuh Feng Qingyang telah tumbuh menjadi ukuran yang sama dengan Dragon Ki milik Luo Chen. Aku akan bertarung di pertempuran berikutnya. Setelah Feng Qingyang dan jenius dari Floating Cloud Empire meninggalkan Earth Vein Arena, dua siluet lainnya muncul di Earth Vein Arena. Salah satunya adalah Ji Chen. Lawan Ji Chen juga bukan orang lemah, itu adalah kekuatan kuno Markis Mang Huang. Saudara Luo, aku tidak akan menahan diri kali ini. Kamu dapat melihat baik-baik caraku, kata kekuatan kuno Markis Mang Huang dengan ekspresi serius sambil menatap Luo Chen. Luo Chen mendengar apa yang dia katakan dan mengangguk pada Guli sambil tersenyum. Dia berkata dengan serius, aku akan mengamati dengan cermat. Dia secara alami mendengar arti tersirat dari kata-kata Guli. Guli merasa bahwa dia belum menunjukkan terlalu banyak keterampilan sebelumnya, tetapi dia secara kasar telah mengetahui kekuatan Luo Chen. Itulah mengapa dia ingin menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk memberitahu Luo Chen apa yang dia mampu. Markis Mang Huang ini benar-benar. Wang Xi, yang berdiri di sampingnya, juga mendengar kata-kata Guli. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Markis Mang Huang itu memiliki kepribadian yang lugas. Dia memang layak berteman, kata Zhang Juechen sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat Earth Vein Arena dengan antisipasi. Kakak senior sekte pedang itu juga bukan orang biasa-biasa saja. Aku khawatir ini akan menjadi pertempuran sengit antara dua harimau dan seekor naga. Luo Chen mengangguk dengan antisipasi di wajahnya. Dia tahu kekuatan Ji Chen dengan sangat baik. Meskipun Ji Chen dikalahkan olehnya dengan tebasan Shocking Float selama pertempuran pembukaan, dia bisa merasakan bahwa Ji Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan kuno kekuatan Markis Mang Huang. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, mungkin bahkan para ahli dari generasi tetua mungkin tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, pertarungan antara Guli dan Ji Chen bisa dikatakan sebagai pertarungan sengit antara naga dan harimau. Proses pertempuran itu benar-benar luar biasa.
Junior Luo, menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Wang Xi tiba-tiba menoleh untuk melihat Luo Chen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sejujurnya, dia secara alami berharap Ji Chen akan menang. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Sekte Pedang, dan dapat dikatakan bahwa dia berasal dari sekte yang sama dengan Ji Chen. Gu Li, di sisi lain, berasal dari provinsi kuno, dan memiliki hubungan yang baik dengan klan barbar. Keluarga Wang memiliki beberapa dendam dengan klan barbar di provinsi kuno. Wang Xi secara alami tidak memiliki kesan yang baik tentang Gu Li. Meskipun dia tidak membenci Gu Li karena ini, dia tidak ingin melihat Ji Chen dikalahkan oleh Gu Li. Sulit untuk dikatakan, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan kakak Ji. Kakak senior Ji jelas memiliki kartu truf ketika dia bertarung denganku. Jika itu dilepaskan, kekuatannya akan tak terukur. Kekuatan Markis Mang Huang juga tidak bisa diremehkan. Dia setara dengan Xiao Wending dan senior Ye, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Bahkan jika dia sedikit lebih lemah dari Xiao Wending, aku takut dia tidak akan jauh lebih lemah. Ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen, yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Mereka telah menyaksikan kekuatan Xiao Wending sebelumnya. Kultivasi martial king kelas 3 dapat dikatakan telah menghancurkan banyak orang di kota kuno naga tersembunyi. Jika bukan karena fakta bahwa Luo Chen dan Xiao Wending telah menandatangani kontrak pembunuhan, mereka berdua akan bertarung sampai mati, menyebabkan Xiao Wending jatuh di Earth Vein Arena. Dengan kekuatan Xiao Wending, ada kemungkinan besar dia bisa masuk ke 3 besar peringkat naga kali ini. Karena Gu Li adalah seorang jenius pada level yang sama dengan Xiao Wending, bagaimana mungkin kekuatannya menjadi lemah? Sementara Luo Chen dan Zhang Juechen sedang berbicara, di atas Earth Vein Arena, Gu Li dan Ji Chen sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Gu Li layak disebut jenius setara dengan Xiao Wending. Meskipun basis kultivasinya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Wending, yang merupakan tahap Martial King kelas 3, basis kultivasinya telah mencapai Martial King kelas 2. Karena teknik kultivasi klan barbar kultivasi, fisiknya sangat kuat, jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Basis kultivasi yang ditampilkan Ji Chen bahkan lebih mencengangkan. Dia benar-benar telah mencapai Martial King kelas 5, dan dengan lompatan, dia telah menjadi jenius terkuat di kota kuno naga tersembunyi. Murid senior Ji benar-benar pandai menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Wang Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat aura Ji Chen. Ketika Ji Chen dikalahkan oleh Luo Chen, dia memandang rendah Ji Chen. Dia berpikir bahwa jenius yang menduduki peringkat ke-7 di antara murid lingkaran luar Sekte Pedang hanya biasa-biasa saja. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu sombong sebelum ini. Bab 930. Teknik rahasia berbahaya niat pedang menusuk hati. Meskipun basis kultivasi murid senior Ji juga sangat tinggi, itu hanya Martial King kelas 7. Basis kultivasinya saat ini mengandalkan seni rahasia, kata Luo Chen sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Wang Xi. Dengan penglihatannya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa basis kultivasi Ji Chen ditingkatkan oleh seni rahasia. Selanjutnya, dia sangat akrab dengan seni rahasia ini. Ini karena ada informasi yang terkait dengan seni rahasia ini di pedang kristal pedang Ancestor. Seni rahasia yang digunakan Ji Chen disebut niat pedang Piercing Heart. Seni rahasia ini adalah seni rahasia yang sangat berbahaya. Bahkan Sword Ancestor, yang menciptakan seni rahasia ini, berpikir bahwa itu terlalu berisiko, jadi dia menyerah. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah seni rahasia yang diciptakan oleh pedang Ancestor. Secara alami, itu memiliki karakteristik uniknya sendiri. Pada akhirnya, itu diselenggarakan oleh para ahli dari Sekte Pedang dan disimpan ke dalam pavilion kitab suci dari Sekte Pedang. Niat pedang ini digunakan untuk menghubungkan meridian di tubuh seseorang dengan niat pedang untuk merangsang potensi seorang praktisi. Bahkan setelah seni rahasia berakhir, itu tidak akan menyebabkan pengguna jatuh ke kondisi yang lemah. Oleh karena itu, seorang praktisi dapat menggunakan seni rahasia ini tanpa khawatir dalam pertempuran. Dia tidak perlu khawatir bahwa kondisinya yang melemah akan menyebabkan kekuatan tempurnya turun drastis setelah seni rahasia berakhir. Pada akhirnya, dia akan dibunuh oleh orang lain. Namun, selalu ada pro dan kontra untuk semuanya. Hal yang sama berlaku untuk niat pedang yang telah dibuat oleh pedang Ancestor. Meskipun seni rahasia ini tidak akan melahap tubuh pengguna setelah seni rahasia berakhir, seperti seni rahasia biasa, menyebabkan pengguna jatuh ke dalam keadaan lemah. Namun,
seni rahasia ini menggunakan niat pedang untuk menembus meridian di tubuh pengguna. Setiap kali digunakan, sebagian dari niat pedang akan terakumulasi di tubuh pengguna. Niat pedang ini sangat sulit untuk dihilangkan. Meskipun itu tidak akan mempengaruhi kekuatan seorang seniman bela diri, begitu banyak dari niat pedang ini terakumulasi, niat pedang akan menembus jantung dan tidak akan ada cara untuk menyelamatkannya. Inilah mengapa Sword Ancestor tidak menggunakan seni rahasia ini. Seni rahasia ini digunakan untuk menari di ujung pisau. Jika seseorang dengan kekuatan yang dalam dapat dengan sempurna mengendalikan niat pedang di tubuh mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang serangan balik dari seni rahasia ini. Namun, jika seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang tidak mencukupi hanya perlu menggunakannya 2 atau 3 kali, niat pedang akan menembus jantung mereka dan menyebabkan mereka jatuh. Aku tidak pernah berpikir bahwa kakak senior Ji akan mengolah seni rahasia seperti itu. Seni rahasia ini sangat berbahaya. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Dia percaya bahwa pasti ada seni rahasia yang lebih menonjol daripada niat pedang, Ling Xin, dalam catatan kuno Sekte Pedang. Dengan identitas Ji Chen, tidak akan sulit baginya untuk berhubungan dengan seni rahasia yang lebih mendalam daripada niat pedang, Ling Xin. Bagaimanapun, apakah itu murid lingkaran luar ketujuh atau keponakan dari Penatua Agung, Ji Ruhai dari Sekte Pedang, sudah cukup bagi Ji Chen untuk menikmati banyak hak istimewa di Sekte Pedang. Kultivasi seni rahasia Ji Bocah adalah keputusannya sendiri. Mendengar kata-kata Luo Chen, tetua Sekte Pedang, Li Minyi, tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, ketika Penatua Agung mengetahui bahwa kultivasi bocah ini memiliki kemampuan untuk menusuk hati dengan niat pedang, dia benar-benar marah. Bocah ini dimarahi oleh Tetua Agung karena ini. Namun, dia tidak pernah menyerah pada secret arts ini. Setahun yang lalu, Ji Bocah bahkan menggunakan niat pedang heart piercing teknik untuk menerobos ke tahap Heaven Human Unity. Meskipun Penatua Agung tidak berdaya, dia hanya bisa membiarkannya. Meskipun Li Minyi bukan salah satu dari 32 jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran peringkat naga, dengan kultivasinya, tidak sulit baginya untuk muncul di Stone Table. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terkejut dengan penampilan Li Minyi di Stone Table. Sebagai perbandingan, Luo Chen lebih peduli tentang Ji Chen. Bagaimanapun, meskipun seni rahasia niat pedang Ling Xin tidak sulit untuk dipahami, untuk memahaminya ke tingkat yang lebih tinggi, seseorang harus terus menggunakan seni rahasia ini. Dan setiap kali dia menggunakan niat pedang, piercing heart, itu akan menyebabkan sebagian dari niat pedang menumpuk di tubuhnya, dan akan membutuhkan banyak kerja keras untuk membubarkannya. Ji Chen bisa menggunakan niat pedang, piercing heart, untuk mencapai tahap Heaven Human Unity, sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya dia. Meskipun Ji Bocah telah menggunakan teknik menusuk hati dari niat pedang, tapi bocah yang melawannya itu juga bukan orang baik. Tatapan Li Minyi jatuh pada kekuatan kuno Markis Mang Huang yang bertarung dengan Ji Chen, dan nadanya menjadi agak serius. Kultivasi anak itu adalah teknik kultivasi dan keterampilan bela diri dari sekte kekuatan barbar di klan barbar. Gerakannya berani dan kuat, dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah momentum, kekuatan, dan kekuatannya, dan kemampuannya untuk menembus semua teknik dengan satu kekuatan. Mata Li Minyi tertuju pada kekuatan kuno Markis Mang Huang, yang bertarung dengan Ji Chen, dan nada suaranya menjadi agak serius. Kultivasi anak itu adalah teknik kultivasi dan keterampilan bela diri dari sekte kekuatan barbar. Dan para ahli dari klan Strength Barbarian bahkan dapat menggunakan tubuh fisik mereka untuk menahan serangan kekuatan penuh praktisi pedang dari alam yang sama. Meskipun anak yang bertarung dengan Kit Chi belum mengembangkan kekuatan dari teknik kultivasi klan Strength Barbarian ke tingkat di mana dia dapat menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan serangan praktisi pedang dari alam yang sama, tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Ketika Li Minyi berkata ini, selain Luo Chen, Wang Xi dan Zhang Juechen, bahkan Feng Qingyang dan yang lainnya yang tidak jauh mengubah ekspresi mereka. Praktisi pedang selalu identik dengan kekuatan menyerang. Dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang bisa melampaui praktisi pedang dalam hal kekuatan serangan di alam yang sama. Namun, Gu Li hampir mengembangkan teknik kultivasinya ke titik di mana dia bisa bertahan melawan serangan praktisi pedang di alam yang sama. Ini tidak mutlak, kata Luo Chen dengan tenang ketika dia melihat ekspresi di wajah semua orang. Meskipun Gu Li kuat, kata siapa? Jika kita dapat menemukan kekurangan itu, kita dapat dengan mudah menembus pertahanannya. Di matanya, meskipun tubuh Gu Li dikelilingi oleh penghalang ki yang kacau, yang melemah atau bahkan membatalkannya. Sebagian besar serangan yang mendarat di tubuhnya, ada terlalu banyak kekurangan di penghalang ki itu.
Jika dia melawan Guli, dia hanya perlu 3 serangan untuk menembus penghalang ki pertahanan Guli. Zhang Juechen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum pahit ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen. Bagaimana mungkin Guli tidak mengetahui kelemahan gangkinya? Saat bertarung dengan seseorang, kelemahan gangkinya pasti di mana Guli menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Jika dia ingin mengenai kekurangan energi gayung pelindung Guli di bawah pertahanan penuhnya dan menghancurkannya, kesulitannya tidak akan jauh lebih rendah daripada mengalahkan Guli. Luo Chen hanya tersenyum ketika dia melihat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia mengalihkan pandangannya ke Earthvein Arena di atasnya, dan tatapannya menjadi tajam. Sebelumnya, Guli telah mengatakan bahwa dia akan menunjukkan sebagian besar kekuatannya, memungkinkan Luo Chen untuk melihat kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Guli untuk hanya menampilkan ki defensifnya. Bagaimanapun, Luo Chen percaya bahwa Guli harus tahu bahwa hanya mengandalkan penghalang ki defensifnya tidak akan dapat mempengaruhinya sama sekali. Seolah memperhatikan tatapan Luo Chen, sudut mulut Guli sedikit melengkung, dan senyum licik muncul di wajahnya yang kasar. Aku telah memberitahu saudara Luo bahwa aku akan menggunakan semua teknik aku kali ini. Oleh karena itu, aku tidak akan menahan diri dalam langkah selanjutnya ini. Guli memandang Ji Chen dan berkata dengan arogan, jika aku tidak sengaja melukai kamu nanti, mohon maafkan aku. Ekspresi Ji Chen berubah dingin ketika dia mendengar apa yang dikatakan Guli. Dia adalah murid lingkaran luar ke-7 dari Sekte Pedang, dan dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah bertarung untuk tempat pertama di murid lingkaran luar dan memasuki lingkaran dalam. Namun, pamannya, Ji Ruhai, telah mendorongnya ke lingkaran luar, menyebabkan dia marah. Itulah mengapa dia masih menjadi murid lingkaran luar ke-7 tanpa perubahan apapun. Jika seseorang benar-benar memikirkannya, kekuatannya sudah cukup untuk digolongkan di antara murid lingkaran dalam dari Sekte Pedang. Tapi sekarang, dia dipandang rendah oleh Guli. Meskipun emosinya selalu baik, dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 931. Judul, Bintang Jatuh Menyerang Niat Pedang Kayu Hijau. Lakukan sesukamu. Jika kamu benar-benar bisa melukaiku, itu karena aku tidak cukup kuat. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Ji Chen menatap Guli dengan tatapan dingin. Niat pedang yang mengejutkan sedang dipancarkan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkan oleh murid lingkaran luar ke-7 dari Sekte Pedang juga meningkat dengan cepat. Dia benar-benar telah mendorong seni rahasia niat pedang Lingxin ke tingkat yang lebih tinggi, dengan paksa meningkatkan kekuatannya sendiri. Merasakan perubahan dalam kekuatan Ji Chen, Guli mau tidak mau mengungkapkan ekspresi arogan. Penghalang ki pertahanan di sekelilingnya dengan cepat berubah, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi sepasang sarung tangan, menutupi kedua tangan Guli. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang menakutkan terpancar dari tubuh Guli. Hanya dengan melihatnya dari jauh, itu membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di tanah terpencil. Alam ini, kekuatan tinju ini, aku tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda dari klan manusia akan benar-benar memiliki kultivasi menjadi warisan kekuatan suku barbar, seni rahasia. Merasakan perubahan pada Guli, Li Mingyi, yang berdiri di samping Luo Chen, memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Luo Chen juga secara tidak sadar meluruskan tubuhnya. Dia menatap Guli dengan tatapan membara, dan tubuhnya sedikit gemetar. Itu adalah reaksi yang disebabkan oleh terlalu banyak kegembiraan. Dalam hati Luo Chen, ada semangat juang yang meningkat. Dia sudah mengenali teknik Guli. Itu adalah salah satu warisan seni rahasia dari kekuatan ras barbar. Seni rahasia ini tidak memiliki nama, tetapi disebut tinju pelanggar hukum. Itu disebut tinju pelanggar hukum. Itu menggunakan kekuatan seseorang untuk menghancurkan semua teknik, dan dengan satu pukulan, itu menghancurkan semua teknik. Seiring waktu berlalu, nama Breaking Fist telah menyebar ke seluruh benua. Itu telah menjadi nama yang diakui publik. Di Earthvein Arena, Guli memandang Ji Chen dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah seni rahasia yang aku berhasil dalam kultivasi setengah tahun yang lalu. Orang-orang yang suka usil menyebut seni rahasia ini, tinju melanggar, tapi aku lebih suka menyebutnya serangan bintang jatuh. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Guli menginjak tanah dengan kaki kanannya. Retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di arena yang dibentuk oleh Ki Vena Bumi. Guli menembak dengan eksplosif. Tubuhnya yang kekar seperti meteorit yang merobek langit,
menabrak Ji Chen dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuh Guli, memberikan tekanan berat pada orang-orang. Tekanan angin yang kuat membuat orang sulit bergerak. Jika itu adalah seorang praktisi dengan kekuatan yang tidak mencukupi, mereka mungkin akan dihancurkan oleh tekanan angin yang kuat sebelum Guli bahkan bisa meninju. Jenius di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka ke Guli. Beberapa dari mereka bahkan berdiri, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Momentum serangan Guli terlalu besar. Banyak dari mereka berpikir bahwa jika mereka berada di posisi Ji Chen, mereka bahkan mungkin tidak dapat bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat serangan Guli mendarat pada mereka. Menghadapi binatang buas menakutkan yang datang dari hutan belantara, mereka tidak berpikir bahwa mereka dapat menahan serangan Guli. Sangat kuat, di antara penonton, Ye Ming tidak bisa tidak memuji ketika dia melihat adegan ini. Dia mengakui bahwa dia telah melihat banyak orang jenius, dan dia bahkan telah melihat banyak ahli. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Guli, yang memberinya tekanan yang begitu kuat. Meskipun dia berpikir bahwa kekuatan Luo Chen lebih tinggi dari Guli, dia berbeda dari Guli. Meskipun kekuatan Luo Chen sangat kuat, dia sangat pendiam dan tidak bertingkah seperti Guli. Jika dia melawan Luo Chen, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh Luo Chen dalam sekejap. Luo Chen tidak akan pernah melepaskan tekanan mengerikan seperti Guli. Jika mereka melawan Guli, mereka takut banyak dari mereka akan kehilangan momentum bahkan sebelum mereka bisa melawan Guli, dan mereka hanya akan mampu mengerahkan setengah dari kekuatan mereka. Karena itu, jika mereka benar-benar ingin bertarung, Ye Ming lebih memilih Luo Chen yang lebih kuat daripada melawan lawan seperti Guli. Bagaimanapun, berkelahi dengan Guli terlalu menyedihkan. Kesenjangan kekuatan di antara mereka bisa membuat orang terengah-engah. Relatif, meskipun mereka langsung dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh Luo Chen, lebih mudah bagi mereka untuk menerima perbedaan kekuatan di antara mereka karena mereka tidak tahu perbedaan kekuatan di antara mereka. Banyak dari para jenius memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Kekuatan yang ditunjukkan Guli terlalu mengejutkan. Mereka sama sekali bukan tandingan Guli. Seperti yang diharapkan dari Markis Mang Huang. Kekuatannya benar-benar menakjubkan. Di meja batu di sebelah Luo Chen, mata Zhang Juechen terlihat serius. Tangan kanannya memegang gagang pedang, dan tubuhnya memancarkan niat bertarung yang mengejutkan. Dia juga mengambil pendekatan yang sama dan berani. Serangan bintang jatuh Guli tidak diragukan lagi sesuai dengan keinginannya. Jika dia bisa bertukar pukulan dengan Guli dan secara pribadi mengalami serangan bintang jatuh ini, mungkin dia akan bisa memahami teknik pedang miliknya. Wang Xi, yang berdiri di samping, menatap Ji Chen. Dia ingin tahu bagaimana Ji Chen akan menghadapi serangan kuat Guli, dan serangan balik Ji Chen mungkin memberinya inspirasi. Di masa depan, ketika dia menghadapi lawan seperti Guli, dia akan memiliki lebih banyak cara untuk menghadapi mereka. Mata Luo Chen juga jatuh pada Ji Chen. Meskipun serangan bintang jatuh Guli sangat kuat, Luo Chen telah melihat poin kuncinya. Jika itu adalah serangan Guli, dia akan dapat dengan mudah menghadapinya. Sebagai perbandingan, dia lebih ingin tahu tentang bagaimana Ji Chen akan memilih untuk memblokir serangan Guli. Di bawah tatapan semua orang, ekspresi Ji Chen serius. Niat pedang melesat ke langit seperti pohon hijau yang semarak di tengah angin kencang. Tidak peduli bagaimana angin atau hujan menerpanya, itu tidak akan bergerak. Niat pedang kayu hijau. Luo Chen memperhatikan niat pedang di tubuh Ji Chen dan tertegun sejenak. Kemudian, senyum muncul di wajahnya. Aku tidak berharap kakak senior Ji dapat memahami niat pedang seperti itu. Kali ini, Markis Mang Huang perlu menghabiskan beberapa usaha. Luo Chen melihat sosok Ji Chen dan bergumam dengan suara rendah. Meskipun dia pernah bertarung dengan Ji Chen sebelumnya, niat pedang yang ditunjukkan Ji Chen saat itu sama sekali tidak istimewa. Awalnya, dia mengira Ji Chen tidak memahami atribut dari niat pedang, tapi sekarang, sepertinya Ji Chen menyembunyikannya dengan sangat baik. Anak ini benar-benar telah memahami sebagian dari niat pedang 5 elemen. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk memahami niat pedang 5 elemen yang lengkap. Bahkan Li Minyi sedikit tergerak. Sebagai penatua sekte pedang, pemahamannya tentang Ji Chen tidak diragukan lagi lebih besar daripada Luo Chen. Secara alami, dia tahu bahwa Ji Chen pernah mencoba memahami salah satu dari 5 elemental niat pedang. Namun, setelah setengah bulan, dia akhirnya gagal. Sekarang, Ji Chen telah berhasil menampilkan niat pedang kayu hijau dalam niat pedang 5 elemen. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut?
Meskipun niat pedang kayu hijau hanyalah salah satu dari 5 cabang utama dari niat pedang 5 elemen, fakta bahwa dia telah memahami niat pedang kayu hijau menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke ambang niat pedang 5 elemen. Jika dia bisa memahami 4 jenis niat pedang lainnya, Zichen akan memiliki kesempatan untuk menggabungkan 5 jenis niat pedang ke dalam kuali dan memahami salah satu dari 5 elemental niat pedang, 5 elemental niat pedang. Bab 932. Judul, Kitab Suci Pedang Teratai Hijau. Guli dikalahkan. Guli juga memperhatikan niat pedang yang memancar dari tubuh Zichen, dan sedikit niat bertarung melintas di matanya. Pada saat berikutnya, tangan Guli, yang ditutupi oleh sepasang sarung tangan, tiba-tiba terayun keluar, menciptakan pukulan keras. Suara ledakan terdengar dari Earth Vein Arena. Tinju Guli membawa kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya saat mereka menghantam wajah Zichen. Jika serangan ini benar-benar memukulnya, bahkan dengan perlindungan Earth Vein Arena, Zichen masih akan terluka parah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran peringkat berikutnya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Zichen, ingin melihat bagaimana jenius muda dari Sekte Pedang ini akan menerima serangan mengejutkan Guli. Merasakan tatapan Luo Chen dan yang lainnya, Zichen hanya tersenyum. Melihat tinju yang mendekat dengan cepat, mata Zichen terfokus. Greenwood niat pedang menyembur keluar dan menutupi pedang panjang di tangannya. Pedang panjang yang diringkas dari energi urat bumi beredar dengan cahaya yang cemerlang. Itu sangat menarik. Yang lebih menarik perhatian orang adalah teratai hijau 3 daun yang mekar perlahan di belakang Zichen. Berpura-pura menjadi misterius. Guli berteriak keras dan menekan kedua tinjunya ke bawah. Angin kencang dari tinjunya menyapu Earth Vein Arena, menyebabkan penghalang cahaya pertahanan di sekitar Earth Vein Arena bergetar beberapa kali. Ketika para jenius di antara penonton melihat adegan ini, mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Bukannya mereka belum pernah melihat layar cahaya pertahanan diguncang sebelumnya. Tapi itu hanya mungkin ketika serangan itu langsung mendarat di tirai cahaya pertahanan. Selain itu, hanya akibat serangan Luo Chen dan Xiao Wending yang menyebabkan tirai cahaya pertahanan bergetar beberapa kali. Sekarang, Guli benar-benar berhasil mengguncang tirai cahaya pertahanan dengan angin tinjunya. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa kuat serangan Guli. Itu sudah cukup untuk membuat orang terdiam. Melihat serangan Guli, Zhang Juechen dan Wang Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin untuk Zichen. Meskipun mereka tidak terlalu akrab dengan Zichen, mereka dapat dianggap sebagai kenalan yang menganggukkan kepala. Sebaliknya, kekuatan kuno Markis Mang Huang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami akan berpihak pada Zichen. Sebagai perbandingan, Luo Chen dan Li Minyi jauh lebih tenang. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa Zichen masih memiliki rencana cadangan. Jika mereka melawan, mereka mungkin bisa mengalahkan Guli yang telah menggunakan serangan bintang jatuh. Dentang. Tepat saat tinju Guli hendak mendarat di tubuh Zichen, suara pedang berbunyi. Itu terdengar seperti auman naga saat meledak di arena. Cahaya pedang yang menyilaukan melonjak ke langit. Zichen mengayunkan pedangnya dan bertemu dengan tinju Guli. Mengikuti gerakan Zichen, bayangan teratai hijau di belakangnya mekar dengan cepat dan berubah menjadi bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat melingkari Guli. Keterampilan pedang teratai hijau, kehidupan mati. Melihat adegan ini, Luo Chen menghela nafas sedikit dan menatap Guli dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Serangan bintang jatuh Guli sudah luar biasa. Di antara 32 jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran peringkat ini, hanya segelintir dari mereka yang mampu menahan serangan Guli. Sayangnya, Guli melawan Zichen, yang berasal dari Sekte Pedang dan memiliki banyak sumber daya. Dia sudah mengenali teknik pedang yang digunakan oleh Zichen. Teknik pedang disebut Kitab Pedang Teratai Hijau, dan itu hanya keterampilan pedang tingkat bumi tingkat tinggi. Jika ditempatkan dalam catatan kuno yang luas dari Sekte Pedang, keterampilan pedang tingkat bumi tingkat tinggi ini tidak akan terlalu mencolok. Bagaimanapun, Sekte Pedang dibangun di atas pedang. Ada banyak keterampilan pedang peringkat surga seperti bintang-bintang di langit di Sekte. Keterampilan pedang tingkat bumi tingkat tinggi belaka tidak cukup untuk menarik perhatian orang. Namun, Luo Chen tahu betul bahwa jika kitab suci pedang teratai hijau digabungkan dengan niat pedang kayu hijau dalam niat pedang 5 elemen, kekuatan yang bisa dilepaskannya akan jauh melebihi keterampilan pedang peringkat surga biasa. Lebih penting lagi, gerakan membunuh kitab suci pedang teratai hijau adalah kombinasi hidup dan mati dengan niat pedang kayu hijau. Itu benar-benar mampu menghasilkan aliran serangan tanpa akhir,
dengan sempurna melawan serangan eksplosif murni seperti serangan bintang jatuh. Oleh karena itu, meskipun serangan bintang jatuh jauh lebih kuat daripada gerakan membunuh kitab suci pedang teratai hijau, kecuali Guli dapat mengalahkan Ji Chen dengan satu serangan. Jika tidak, dia tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Namun, jelas bahwa bahkan jika Guli menggunakan serangan bintang jatuh, dia masih tidak akan bisa melenyapkan Ji Chen dengan satu serangan. Oleh karena itu, kekalahannya sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Bocah dari klan barbar kultivasi itu telah kalah. Li Mini menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah ketika dia melihat Ji Chen menggunakan gerakan membunuh kitab suci pedang teratai hijau. Serangan Guli tidak cukup untuk mengalahkan serangan Ji Chen. Dalam keadaan seperti itu, Guli tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan serangan Ji Chen. Hasilnya persis seperti yang diharapkan Luo Chen dan Li Mini. Tinju Guli bertabrakan dengan pedang panjang Ji Chen. Meskipun tubuh Ji Chen bergetar hebat beberapa kali, dia tidak menghentikan serangan Ji Chen. Sebaliknya, karena serangan bintang jatuh, Guli ditangkap oleh bunga teratai Ji Chen yang tak terhitung jumlahnya dalam situasi canggung di mana dia belum mendapatkan kembali kekuatannya. Pada akhirnya, dia dipegang oleh pedang panjang Ji Chen di lehernya dan dikalahkan dengan menyedihkan. Terima kasih telah membiarkanku menang. Setelah mengalahkan Guli, Ji Chen menangkupkan tangannya pada Guli, lalu melompat turun dari Earth Vein Arena dan kembali ke Stone Table. Meskipun Guli agak tidak mau dikalahkan oleh Ji Chen, dia tidak banyak bicara. Ji Chen telah mengalahkannya dalam pertempuran langsung, dan dia yakin akan kekalahannya. Setelah melihat Ji Chen meninggalkan Earth Vein Arena, Guli melompat turun dari Earth Vein Arena dan kembali ke Stone Table di mana dia berada. Setelah mereka berdua pergi, dua siluet lainnya menyala di Earth Vein Arena. Salah satunya adalah seorang jenius dari Kekaisaran Flowing Cloud dan yang lainnya adalah seorang jenius dari dunia luar. Luo Chen dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan pertempuran antara keduanya. Sebaliknya, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Ji Chen yang baru saja turun dari Earth Vein Arena. Murid senior Ji sangat pandai bersembunyi. Luo Chen memandang Ji Chen dan berkata dengan sedikit emosi, jika kakak senior Ji mengungkapkan niat pedang kayu hijau dan kitab suci pedang teratai hijau selama pertempuran pembukaan, aku khawatir aku mungkin bukan tandingan kakak senior Ji. Makna di balik kata-katanya secara alami adalah bahwa Ji Chen saat ini bukan tandingannya, dan Luo Chen memang memiliki kepercayaan diri dan kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa ketika dia melawan Ji Chen, basis kultivasinya hanya di Martial Sovereign kelas 5, dan dia belum menjalani proses pembersihan sumsum. Dibandingkan dengan kekuatannya saat ini, tidak diragukan lagi seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Oleh karena itu, meskipun dia telah menyaksikan kekuatan Ji Chen yang menakjubkan, Luo Chen tidak khawatir dia akan dikalahkan oleh Ji Chen. Sein terlalu baik. Ji Chen tersenyum pahit dan berkata kepada Luo Chen, meskipun aku memiliki kartu truf pada waktu itu, aku khawatir Sein juga memiliki kartu truf kan? Pada saat itu, aku tidak memilikinya. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Sein, jadi aku menyembunyikan niat pedang kayu hijau dan tidak mengungkapkannya. Untuk saat ini, kurasa tidak mungkin bagiku untuk menjadi tandingan Sein. Ji Chen tahu betul bagaimana kekuatan Luo Chen yang dilebih-lebihkan telah meningkat beberapa hari terakhir ini. Dapat dikatakan bahwa keuntungan Luo Chen selama beberapa hari ini di kota kuno naga tersembunyi dapat dibandingkan dengan tahun-tahun atau bahkan puluhan tahun kerja keras seniman bela diri lainnya. Bab 933. Judul, Luo Chen melawan fanatik Yeming. Setelah mendengar kata-kata Ji Chen, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, ingin mendengar jawabannya. Merasakan tatapan semua orang, Luo Chen hanya tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memang memiliki kartu truf pada waktu itu, yang merupakan energi asal yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama. Jika Ji Chen benar-benar mengungkapkan niat pedang kayu hijau pada saat itu, dia akan langsung mengkonsumsi energi asal itu dan meningkatkan basis kultivasinya. Oleh karena itu, bahkan jika Ji Chen telah menggunakan niat pedang kayu hijau pada saat itu, dia mungkin belum tentu cocok dengan Ji Chen. Ketika mereka melihat ekspresi Luo Chen, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut di hati mereka. Zhang Juechen dan Wang Xi memiliki beberapa pemahaman tentang Luo Chen. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menyaksikan Luo Chen tumbuh dewasa. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, terlalu banyak hal yang tak terbayangkan telah terjadi pada Luo Chen. Mereka sudah lama mati rasa. Li Xiuya,
Feng Qingyang, dan Ji Chen, yang baru saja dikalahkan oleh Guli, terkejut di hati mereka. Mereka memandang Luo Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka tidak berpikir Luo Chen berbohong. Bagaimanapun, sebelum ini, Luo Chen bahkan telah mengalahkan Xiao Wending, yang merupakan tahap martial king kelas 3. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Wending saat itu bahkan lebih besar dari Ji Chen. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Chen tidak dapat mengalahkan Ji Chen saat itu, tidak akan sulit baginya untuk bertarung setara dengan Ji Chen. Untuk saat ini, Luo Chen tidak membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan Ji Chen. Kenapa kau menatapku seperti itu? Luo Chen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya ketika dia melihat semua orang menatapnya. Dia berkata tanpa daya, aku bukan monster. Banyak orang mengutuk dalam hati mereka ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen. Jika monster seperti itu tidak dianggap monster, maka mereka hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Ketika Luo Chen melihat ekspresi di wajah semua orang, dia tahu bahwa kata-katanya tidak berpengaruh pada mereka. Jadi, dia mengabaikan mereka dan mengalihkan pandangannya ke Earth Vein Arena. Dalam beberapa pertempuran berikut, Luo Chen tidak terpilih. Sebaliknya, Ji Chen yang naik alam sekali lagi. Dia mengalahkan seorang jenius dari Kekaisaran Flowing Cloud secara langsung, menyebabkan naga Qi-nya sedikit berkembang. Perhatian para jenius di sekitarnya sepenuhnya tertuju pada pertempuran di Earth Vein Arena. Mereka tidak lagi memperhatikan Luo Chen, yang membuatnya tidak lagi harus diawasi oleh orang banyak seperti harta langka. Segera, pertempuran di Earth Vein Arena berakhir. Seorang jenius dari dunia luar dikalahkan oleh seorang jenius dari Floating Cloud Empire. Bagian dari Dragon Qi yang telah berkembang menjadi 5 kaki dilahap. Naga Qi yang mengelilingi jenius dari Floating Cloud Empire dengan cepat berkembang, dan segera mencapai 6 kaki. Setelah dua jenius meninggalkan medan perang, dua sosok ilusi lagi menyala di Earth Vein Arena. Saat mereka melihat dua sosok ilusi, gelombang seru terdengar dari sekitarnya. Karena salah satu siluetnya adalah Luo Chen, dan lawannya adalah kekuatan kuno Markis Mang Huang, yang telah bertarung dengan Ji Chen sebelumnya. Ini akan menarik. Di antara penonton, para jenius keluarga Ye yang setara dengan kekuatan kuno Markis Mang Huang melihat kedua siluet itu dengan tatapan main-main di mata mereka. Kekuatan Guli terlihat jelas bagi semua orang. Meskipun dia dikalahkan oleh Ji Chen, serangan bintang jatuh yang dia gunakan telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Adapun Luo Chen, tidak perlu banyak bicara tentang itu. Meskipun tampaknya ada beberapa alasan lain untuk membunuh Martial King kelas 3 dengan tubuh Martial Sovereign kelas 9, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Luo Chen. Selanjutnya, tidak ada yang pernah memaksa Luo Chen untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak peduli dengan siapa dia bertarung, Luo Chen tampaknya bisa mengatasinya dengan mudah. Oleh karena itu, pertempuran antara Luo Chen dan Guli tidak diragukan lagi telah menarik perhatian para jenius dan bahkan pelindung Dao di belakang para jenius, serta para senior sekte tersebut. Meskipun banyak orang percaya bahwa Guli bukan tandingan Luo Chen, mereka juga ingin melihat apakah Guli dapat memaksa Luo Chen menggunakan kekuatan penuhnya. Aku tidak berpikir bahwa itu akan menjadi giliran aku begitu cepat. Luo Chen melihat bayangan di Earth Vein Arena dan berkata, agak terdiam. Dia ingin beristirahat sebentar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan naik ke alam secepat ini. Apalagi lawannya adalah musuh yang kuat seperti Guli. Niat tempur Guli bahkan lebih intens. Saat dia melihat bahwa lawannya adalah Luo Chen, Markis Mang Huang, yang namanya mengguncang seluruh Floating Cloud Empire, melompat dan muncul di atas Earth Vein Arena. Para jenius di sekitarnya terdiam ketika mereka melihat betapa cemasnya Guli. Namun, banyak dari mereka bisa mengerti apa yang dipikirkan Guli, dan mereka semua setuju dengan apa yang dia pikirkan. Markis Mang Huang ini benar-benar suka berperang. Di tribun penonton, Ye Ming memandang Guli, lalu menoleh untuk melihat Ye Hao, yang berdiri di sampingnya. Dia tidak bisa tidak bertanya, sepupu Ye Hao, jika kamu melawan Markis Mang Huang itu, siapa di antara kamu yang akan menang? Wajah Ye Hao menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Meskipun dia setara dengan Guli dan Xiao Wending dan disebut trio emas, kekuatannya sebenarnya yang paling lemah di antara mereka bertiga. Meskipun dia belum pernah melawan Guli sebelumnya, keduanya bertarung sengit dengan Xiao Wending, dan dia dengan mudah dikalahkan oleh Xiao Wending. Sebaliknya, Guli telah membuat Xiao Wending sangat menderita dan hampir mengalahkannya. Meskipun ada alasan mengapa senjata tersembunyinya, kultivasi, berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan Xiao Wending, yang telah menguasai teknik gerakan tingkat tinggi tingkat bumi, langkah cahaya ilusi,
hingga puncak tingkat tanah tingkat tinggi, dia harus mengakui bahwa bahkan jika itu hanya dalam hal kekuatan keseluruhan, dia masih akan dirugikan. Dia adalah yang terlemah dari mereka semua. Melihat ekspresi Ye Hao, Ye Ming tahu bahwa dia telah menginjak petir. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Jangan bicarakan ini lagi. Sepupu, menurutmu berapa lama Markis Mang Huang bisa bertahan di bawah kakak laki-lakiku?" Dia tidak berpikir Luo Chen akan gagal. Lagi pula, dia sudah lama bersama Luo Chen. Dia sudah lama terbiasa dengan sihir Luo Chen. Dia bahkan memiliki kepercayaan buta pada Luo Chen. "Kamu sangat memikirkan kakakmu?" Ye Hao tidak bisa tidak menggoda Ye Ming ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Ming. "Bagaimana jika saudaramu dikalahkan oleh Guli?" Mengenai fakta bahwa Ye Ming telah mengakui Luo Chen sebagai kakak laki-lakinya, Ye Hao tidak hanya tidak menentangnya, dia bahkan sangat mendukungnya. Ini karena dia juga mengagumi Luo Chen. Menurutnya, Ye Ming tidak masuk akal selama bertahun-tahun. Dia telah mengakui Luo Chen sebagai kakak laki-lakinya, yang merupakan hal paling benar yang telah dilakukan Ye Ming selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia diam-diam menyetujui cara Ye Ming berbicara kepada Luo Chen, dan tidak banyak bicara tentang hal itu. "Kakak tidak akan kalah." Ye Ming menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu. Ucapnya dengan wajah serius. "Sepupu, kamu mungkin tidak tahu, tetapi kakak telah secara resmi melangkah ke jalan bela diri selama kurang dari setahun. Dalam tahun ini, tidak peduli lawan seperti apa yang dihadapi kakak, dia tidak akan kalah. Oleh karena itu, bahkan jika lawan kakak kali ini adalah seorang ahli seperti kekuatan kuno Markis Mang Huang, kakak pasti tidak akan kalah." Bab 934. Judul, Ye Hao memiliki permintaan di pikirannya. Ketika Ye Hao mendengar kata-kata Ye Ming, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Sejak kompetisi peringkat naga terakhir, dia telah mengasingkan diri, mencoba mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dia berencana untuk mengalahkan Xiao Wending dalam kompetisi peringkat naga ini dan menyingkirkan rasa malunya sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan hal-hal di Floating Cloud Empire. Mengenai Luo Chen, meskipun dia pernah mendengar namanya sebelumnya, dia tahu bahwa Luo Chen adalah seorang jenius yang baru-baru ini menjadi terkenal di Floating Cloud Empire. Dia juga dikenal sebagai jenius paling menonjol di Floating Cloud Empire dalam 1000 tahun terakhir. Bakatnya sebanding atau bahkan lebih besar dari Ratu Phoenix, yang telah mengguncang seluruh benua. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang berita yang Ye Ming katakan padanya. Awalnya, dia mengira Luo Chen telah bersembunyi di keluarga Luo, untuk menghindari menarik perhatian keluarga Xiao. Hanya setelah keluarga Luo memiliki kekuatan untuk berurusan dengan keluarga Xiao, barulah dia melepaskan Luo Chen dan mengguncang seluruh kekaisaran Flowing Cloud. Tapi sekarang, Ye Ming telah memberitahunya bahwa masalahnya tidak seperti yang dia bayangkan. Alasan Luo Chen tidak memiliki reputasi yang baik sebelum ini adalah karena dia tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam jalan bela diri. Dia baru melangkah ke jalan bela diri kurang dari setahun, tapi dia sudah memiliki kekuatan yang mengejutkan. Bakat Luo Chen mungkin bahkan lebih besar dari yang diperkirakan dunia luar. Mungkin keluarga Ye kita benar-benar menemukan peluang besar kali ini. Ye Hao terkejut di dalam hatinya. Cara dia memandang Luo Chen menjadi semakin lembut. Sebelum ini, dia masih penasaran mengapa pemimpin keluarga Ye Hong, dan tetua keluarga Ye lainnya telah menghubunginya melalui cara darurat setelah mengetahui bahwa dia telah tiba di kota kuno naga tersembunyi, sehingga dia tidak bisa menyinggung perasaan. Luo Chen tidak peduli apa. Luo Chen, yang memiliki bakat seperti itu, memang layak mendapat perhatian keluarga Ye. Setelah menenangkan dirinya, Ye Hao menatap Ye Ming dan berkata dengan suara yang dalam. "Jika sesuatu terjadi pada kakak laki-lakimu di masa depan, ingatlah untuk memberitahu aku. Terutama di luar kekaisaran Flowing Cloud, keluarga Ye tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, sepupumu ini, aku, yang memiliki beberapa koneksi dengan para jenius. Dari banyak kekuatan besar, pada saat itu, aku mungkin bisa membantu kakakmu." Ye Hao sangat jelas tentang manfaat berteman dengan orang jenius seperti itu. Risiko yang harus dia tanggung untuk berinvestasi dalam kejeniusan seperti itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengembalian yang akan dia terima. Ye Hao juga sangat jelas tentang kerugian keluarga Ye dan kelebihannya sendiri. Itulah mengapa dia menyuruh Ye Ming untuk mencarinya jika terjadi sesuatu pada Ye Ming di masa depan. Pada saat yang sama, Ye Hao juga menyesuaikan pembagian keuntungan yang dia rencanakan untuk mengundang Luo Chen menjelajahi Gua Martial Sein bersama dengannya.
Awalnya, dia berencana untuk membagi keuntungan dengan Luo Chen. Bagaimanapun, gua martial Sein ditemukan olehnya, dan banyak bahaya telah dihilangkan olehnya. Luo Chen hanya perlu memecahkan formasi yang tersisa, dan bahayanya sangat rendah. Bahkan jika dia membawa Ye Ming bersamanya, selama dia berhati-hati, dia akan bisa memasuki area yang dicakup oleh formasi setelah Ye Ming menghancurkan formasi dan menyapu semua bahaya. Pada saat yang sama, dia juga bisa mendapatkan keberuntungan di gua martial Sein. Oleh karena itu, menurutnya, memberikan 30% keuntungan kepada Luo Chen sudah merupakan hadiah yang sangat murah hati. Namun, setelah mengetahui bakat Luo Chen, dia dengan cepat mengubah metode distribusi menjadi 50%. Jika bukan karena dia takut menarik ketidaksukaan Luo Chen dengan menjadi terlalu perhatian, dia ingin berbagi 70% dari hadiah dengan Luo Chen. Bahkan jika dia hanya mendapat 30% dari kekayaan di gua martial Sein, sisanya akan diberikan kepada Luo Chen. Selama dia bisa berteman dengan seorang jenius seperti Luo Chen, itu akan sangat berharga. Ye Ming tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Hao. Setelah mendengar kata-kata Ye Hao, Ye Ming dengan santai menjawab, lalu mengalihkan pandangannya ke Earth Vein Arena. Saat ini, Luo Chen dan kekuatan kuno Markis Mang Huang telah muncul di Earth Vein Arena. Ye Ming tentu saja tidak ingin melewatkan pertarungan yang begitu seru. Di Earth Vein Arena, Luo Chen dan Guli berdiri saling berhadapan. Tidak ada ekspresi di wajah Luo Chen. Dia memegang pedang panjang yang diringkas dari energi urat bumi di tangannya. Itu sedikit bergetar dan menghasilkan dengungan pedang yang jelas. Di seberang Luo Chen, semangat juang Guli melonjak. Kedua tangannya ditutupi oleh sepasang sarung tangan yang terbuat dari ki vena bumi, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dia seperti binatang raksasa yang menakutkan yang baru saja keluar dari tanah terpencil. Saudara Luo, aku tidak akan menahan diri. Guli menatap Luo Chen, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku harap kamu juga tidak akan menahan diri, Saudara Luo. Aku ingin melihat seberapa besar jarak di antara kita. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk mengalahkan Luo Chen, karena Luo Chen tidak pernah mengungkapkan intinya. Setiap kali seseorang berpikir bahwa ini adalah intinya, dia akan meletus dengan kekuatan yang lebih besar di saat berikutnya. Menghadapi lawan yang tak terduga, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan percaya diri bahwa mereka bisa menang. Apakah kamu ingin menggunakan semua kekuatanmu? Mendengar kata-kata Guli, sudut mulut Luo Chen sedikit melengkung, dan ada sedikit senyuman di matanya. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, Guli mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Lagi pula, bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuat serangan kekuatan penuhnya, karena dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Ketika dia bertarung dengan Li Xiuya sebelumnya, dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Bahkan serangan terakhir Li Xiuya hanya memaksanya untuk menggunakan 70% dari kekuatannya. Menurutnya, serangan bintang jatuh yang digunakan Guli sebelumnya tidak jauh berbeda dengan serangan terakhir Li Xiuya. Faktanya, bahkan lebih mudah baginya untuk mematahkan serangan ini daripada serangan terakhir Li Xiuya. Ya, serang dengan seluruh kekuatanmu. Melihat ekspresi Luo Chen, jantung Guli berdetak kencang, tapi dia masih mengangguk tanpa ragu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar ingin tahu di mana garis batas Luo Chen, bahkan jika dia akan kalah menyedihkan pada akhirnya. Karena hanya dengan mengetahui perbedaan kekuatan antara dia dan Luo Chen, dia akan memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Jika dia bahkan tidak tahu perbedaan kekuatannya, lalu bagaimana dia bisa mengejar? Baiklah kalau begitu, Luo Chen mengangguk dan setuju. Dia memiliki kesan yang baik tentang Guli. Pada saat yang sama, Luo Chen juga tahu bahwa Markis Mang Huang adalah seorang maniak seni bela diri murni. Bahkan jika Markis Mang Huang ingin dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia tidak punya niat lain. Dia hanya ingin melihat kekuatan terkuat Markis Mang Huang. Yang paling penting adalah bahwa Luo Chen tidak khawatir bahwa mengekspos kekuatan penuhnya akan memberinya masalah. Karena dia yakin bahwa dia bisa membuat dirinya lebih kuat dalam waktu singkat. Bahkan jika dia mengungkapkan kekuatan penuhnya sekarang, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Kekuatannya meningkatkan kecepatan sudah cukup untuk menghadapi mereka yang memiliki motif tersembunyi. Oleh karena itu, Luo Chen setuju tanpa banyak keraguan. Tentu saja, meskipun Luo Chen tidak keberatan mengungkapkan kekuatan penuhnya, jika seseorang seperti Xiao Wending yang ingin dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan setuju apapun yang terjadi.
Mendengar kata-kata Luo Chen, Guli menarik napas dalam-dalam. Niat tempur yang dia pancarkan sekali lagi melonjak. Yuan asli di tubuhnya melonjak gila-gilaan dan dia bahkan bisa mendengar suara Yuan asli bergegas ke meridiannya. Para jenius di sekitarnya, terlepas dari apakah mereka berada di Stone Table, para jenius yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat, para jenius yang tersingkir di antara penonton, atau pelindung Dao dan senior dari sekte masing-masing juga melihat Luo Chen. Dengan mata berbinar, mereka ingin menyaksikan kekuatan serangan habis-habisan Luo Chen. Bab 935, Judul, Terobosan Kekuatan Kuno Tremor Naga Tersembunyi. Luo Chen secara alami bisa merasakan tatapan para jenius di sekitarnya, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya tertuju pada Guli, yang berdiri tidak jauh darinya. Punggungnya yang tertekuk perlahan menjadi lurus, dan matanya menjadi tajam, seolah ada kilatan cahaya pedang di matanya. Kekuatan pedang tanpa batas dilepaskan dari tubuh Luo Chen, mengaduk angin dan awan. Bahkan penghalang cahaya pertahanan di sekitarnya beriak. Meskipun riaknya sangat tersembunyi, masih ada banyak ahli di kota kuno naga tersembunyi, jadi tidak sulit bagi mereka untuk mendeteksi perubahan pada penghalang cahaya pertahanan. Penghalang cahaya pertahanan itu bisa bertahan melawan serangan Martial King kelas 9. Aku tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen benar-benar bisa menggunakan kekuatan pedang untuk mengguncang penghalang cahaya pertahanan. Seorang jenius dari Floating Cloud Empire tidak bisa tidak berseru. Dia tahu betul seberapa keras tirai cahaya pertahanan itu. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa mengguncang tirai cahaya pertahanan. Saat ini, Luo Chen hanya menggunakan Sword Force yang dia lepaskan untuk mengaktifkan tirai cahaya pertahanan. Meskipun itu hanya menyebabkan riak yang tidak terdeteksi muncul di tirai cahaya pertahanan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa serangan Luo Chen bisa mencapai Martial King kelas 6 atau bahkan kelas 7 hanya dengan Sword Force saja. Li Mini dan yang lainnya yang berdiri di Stone Table juga mendengar suara jenius dari Floating Cloud Empire. Namun, mereka tidak menunjukkan kejutan di wajah mereka. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen, tidak akan sulit bagi Luo Chen untuk mencapai prestasi seperti itu. Selanjutnya, Li Mingyi, Zhang Juechen, dan Wang Xi tahu bahwa Luo Chen memiliki pedang kristal pedang Ancestor di tubuhnya. Jika Luo Chen mengaktifkan pedang kristal pedang Ancestor, mungkin dia bisa menembus penghalang cahaya pertahanan hanya dengan kekuatan pedang yang dia lepaskan. Di Earth Vein Arena, Guli juga tidak terkejut. Luo Chen telah menggunakan kekuatan pedang yang dia lepaskan untuk mengaktifkan penghalang cahaya pertahanan. Metode seperti itu tidak sulit untuk dipahami. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, aura pembunuh yang dia pancarkan juga bisa mengguncang tirai cahaya pertahanan, tapi itu tidak akan sesederhana serangan Luo Chen. Dibandingkan dengan Sword Force yang dikeluarkan Luo Chen, dia lebih mengkhawatirkan serangan Luo Chen setelah itu. Dia sangat jelas itu, kekuatan sebenarnya dari Sword Force ini masih ada di belakang. Yuan asli di tubuhnya berfluktuasi dengan liar, membentuk lapisan pelindung stellar energy yang kuat di tubuh Guli. Setelah membangun lapisan pertama dari baju besi stellar energy, Guli tidak berhenti, dengan cepat membangun lapisan kedua dan ketiga dari baju besi stellar energy. Melihat tindakan Guli, ekspresi Luo Chen menjadi serius, dan cahaya pedang berwarna merah darah melintas di matanya. Pada saat berikutnya, niat pedang pembunuh melonjak ke langit, dan niat pedang yang tampaknya solid langsung menembus layar cahaya pertahanan. Hantu pedang merah darah menembus layar cahaya pertahanan, memancarkan niat membunuh yang nakal. Boom! Melihat adegan ini, para jenius di sekitarnya tidak bisa lagi duduk diam. Melihat hantu pedang panjang berwarna merah darah yang menembus layar cahaya pertahanan, mereka merasa mulut mereka kering. Meskipun mereka sudah menebaknya ketika mereka melihat Luo Chen menggunakan Sword Force untuk mengaktifkan penghalang cahaya pertahanan, mereka masih merasa terkejut ketika melihat adegan ini. Dalam 1000 tahun terakhir, peringkat naga dan peringkat Phoenix telah muncul tidak kurang dari 100 kali. Adapun para ahli di atas daftar ganda naga dan Phoenix, mereka mampu menembus tirai cahaya pertahanan dengan keinginan mereka sendiri. Mungkin, hanya ada Ratu Phoenix Huang Mengsuan yang tak tertandingi dari 300 tahun yang lalu yang mendominasi dunia dengan tubuh seorang wanita dan menekan satu generasi Ratu Phoenix Huang Mengsuan. Setelah 300 tahun, jenius lain yang telah menembus penghalang cahaya pertahanan dengan keinginannya sendiri telah benar-benar muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan ini? Dalam arti tertentu, Luo Chen sekarang memiliki kemampuan untuk dibandingkan dengan Ratu Phoenix, atau bahkan melampaui dia. Orang harus tahu bahwa di luar ini,
Selalu ada desas-desus di Kekaisaran Flowing Cloud bahwa bakat Luo Chen telah melampaui Ratu Phoenix, tetapi kenyataannya, tidak banyak orang yang mempercayai desas-desus seperti itu. Bagaimanapun, Ratu Phoenix terlalu menakjubkan. Kecemerlangannya bahkan menyembunyikan semua jenius dari generasi yang sama. Tidak peduli apakah itu kebanggaan surga yang tak terkalahkan di dunia luar atau para Saint dan putra dari kekuatan tersembunyi, mereka semua dikalahkan oleh kecemerlangan Ratu Phoenix. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Chen menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan, tidak banyak orang yang benar-benar percaya bahwa Luo Chen memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Ratu Phoenix. Namun, setelah melihat Luo Chen menggunakan niat pedang pembunuh untuk menembus penghalang cahaya pertahanan di luar Earth Vein Arena, banyak orang mulai goyah di dalam hati mereka. Selama 1000 tahun terakhir, peringkat naga dan Phoenix telah diperingkatkan pada peringkat naga dan Phoenix. Ada Luo Chen yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, tidak ada kekurangan jenius mengerikan yang berada di peringkat teratas peringkat kebanggaan surga di wilayah selatan. Namun, hanya ada Ratu Phoenix yang bisa menggunakan keinginannya sendiri untuk menembus penghalang cahaya pertahanan saat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga. Saat ini, Luo Chen telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak dapat memastikan bahwa bakat Luo Chen lebih besar dari Ratu Phoenix, mereka harus mengakui bahwa bakat Luo Chen tidak lebih lemah dari Ratu Phoenix. Saat Guli melihat adegan ini, tubuh kekarnya tidak bisa menahan gemetar. Itu bukan karena dia takut, tetapi karena dia terlalu bersemangat ketika dia melihat seorang ahli sejati. Selanjutnya, saat Luo Chen menggunakan niat pedang pembunuh untuk menembus layar cahaya pertahanan, niat tempur yang dipancarkan dari tubuh Guli meningkat dengan gila-gilaan, seolah-olah itu menjadi nyata. Niat tempur yang agung menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Penghalang cahaya pertahanan di atas Guli juga mulai bergetar di bawah pengaruh niat bertarung yang menakutkan. Retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, seolah-olah akan pecah kapan saja. Pada saat yang sama, suara belenggu pecah terdengar dari atas Earth Vein Arena. Aura Guli bangkit sekali lagi. Guli, yang sudah menjadi Martial King kelas 2, menerobos ke Martial King kelas 3 dalam sekejap mata. Basis kultivasinya masih meningkat perlahan, dan sepertinya dia akan menerobos ke Martial King kelas 4 atau bahkan alam yang lebih tinggi. Anak ini menarik. Mata Li Minyi berbinar ketika dia melihat perilaku Guli yang tidak biasa. Dia sedikit mengangguk dan memuji. Di hadapan seorang jenius yang mengerikan seperti Luo Chen, sebagian besar jenius akan kehilangan keinginan untuk bertarung. Namun, Guli telah membuat terobosan lain dalam keadaan seperti itu. Dengan ini saja, Guli telah melampaui banyak jenius. Menurut pendapat Li Minyi, selama Guli tidak mati sebelum waktunya, pencapaian masa depannya tidak akan terbatas. Dia bahkan mungkin menerobos ke tahap 3 Saint dan naik ke Saint Lord. Orang harus tahu bahwa perbedaan antara alam martial Saint Lord dan Saint Lord seperti perbedaan antara langit dan bumi. Praktisi alam martial Saint Lord hanya bisa dianggap sebagai andalan klan masing-masing. Keberadaan di atas Saint Lord adalah eselon atas mutlak dari berbagai klan. Mereka memiliki kekuatan yang mengejutkan dan mengendalikan kehidupan dan kematian banyak orang. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat akan berdampak besar. Bahkan jika Li Minyi pernah membunuh ahli alam martial Saint Lord dengan basis kultivasi alam martial Saint King, dia masih tidak yakin bahwa dia bisa menerobos ke Three Saint Stage dan melangkah ke Saint Lord. Dari sini, dapat dilihat betapa pentingnya Li Minyi melekat pada Guli. Sedikit kejutan juga melintas di mata Luo Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa Guli akan membuat terobosan lain pada saat ini. Bahkan dia sangat terkejut dengan situasi seperti itu.